Malam semua, kita sambil nunggu teman-teman yang lain ya. Jadi kalau kita lihat lumayan ya beberapa waktu belakangan ini IHSG lumayan rebound, terus barang-barang juga banyak yang naik, terus dari sentimen global itu juga lumayan mereda, apalagi soal isu tarif dari Donald Trump antara US sama China itu juga kayaknya lumayan melunak ya teman-teman. Nah yang jadi problem adalah sebenarnya kita naik ini naiknya udah reversal atau naiknya malah sebenarnya sementara waktu ini, alias naiknya mungkin nggak ada volume nih. Nah mungkin kita sambil nunggu teman-teman yang lain kita nunggu ya. Oke, biasanya kalau hari Senin biasanya kita live teman-teman. Nah kebetulan kemarin yang bawain Glenn ya, sesinya saya dibantu sama Glenn kemarin. Nah hari ini kalau bicara soal technical harusnya masih belum telat ya, karena basically kalau tengah minggu ya, hari Rabu, Kamis, Jumat tuh biasanya marketnya lebih rame dibanding hari Senin. Nah jadi kalau kita lihat ini barang udah naik, udah mahal nggak? Atau masih bisa naik nggak? Atau kira-kira udah deket-deket bulan Mei nih ya? Nah, bulan Mei berarti apakah selling May go away? Biasanya kayak gitu ya temanya. Nah sekarang teman-teman kita lihat nih chart. Apa sih kira-kira misalnya kalau beranggapan IHSG ini mungkin bisa turun, faktornya apa aja? Nah kalau semuanya IHSG-nya bisa naik, nah faktornya apa aja? Sama-sama kita lihat secara teknikal sebenarnya masuk nggak? Apa aja yang menarik kira-kira kalau kita lihat dari awal minggu ini sampai hari ini nih? Gold yang kemarin naik udah mulai naiknya kencang banget selama seminggu, 2 minggu sampai berapa lama waktu belakang. Ini malah udah mulai turun ya teman-teman ya. Nah kira-kira masih terus naik atau sebenarnya turun, naiknya cuma pause sementara ya. Yang pertama, yang kedua dengan fenomena yang ketegangan antara China sama US dalam perang dagang ini, impactnya gimana ke US dollar? Kalau dilihat dari US dollar sama rupiah, termasuk maksud saya ya, kita punya rupiah kok nggak melemah ya, atau masih stuck di situ ya, goyangnya cuma di situ aja. Nah kita sama-sama lihat dari teknikalnya nih teman-teman. Oke. Mungkin ini mungkin paling terakhir gimana yang menarik ya, BNI kalau baru masuk mau gimana, masih boleh nggak? Oke, nanti kita lihat sama-sama ya. Jadi ada beberapa topik menarik ya, menurut saya yang paling menarik kenaikannya ini sustain apa enggak. Nah kita lihat dari teknikalnya. Oke, saya izin balik kamera dulu ya. Oke. Nah mungkin kayak gini. Semoga teman-teman pada bisa lihat ya. Nah kalau dilihat, silau ya. Oke, semoga cukup jelas. Nah ini teman-teman ya, yang pertama kali yang harus kita lihat untuk hari ini adalah kenaikan IHSG ya. Kalau dilihat dari IHSG hari ini naik, malah dibuka gap up ya. Nah ini teman-teman yang harus diperhatikan adalah masih kuat naik nggak, apalagi naiknya udah sampai berapa nih, 6634 ya, padahal kemarin dibuka gap down, terus hari ini dibuka gap up. Sebenarnya masih aman nggak? Nah kalau kita lihat dari gap area ini ya, saya percaya gap area itu berapapun akan ditutup, terutama di IHSG. Masalah dia nutupnya kapan kita nggak pernah tahu, tapi yang jelas itu kayak gini teman-teman. Kalau teman-teman punya utang, teman-teman mau bayarnya tahun depan, 2 tahun lagi, atau bayarnya sekarang, itu beban masa lalu sama bebannya bebannya beda nih. Karena gini, kalau semuanya barangnya udah naik dan dia masih ada utang di bawah, dia tinggal tutup, besoknya nggak ada utang lagi, tinggal dia mau naik ke atas, enak nih. Nah problemnya dari beberapa minggu ini itu banyak banget barang-barang yang kenaikannya gap up nih, terutama untuk IHSG ya. Nah kalau kita ngomong IHSG, biasanya mirroring ke apa sih yang gerakin IHSG? Biasanya menggerakkan IHSG ya barang-barang big caps, mostly banks, karena kita 20% lebih itu dari market cap kita yang paling besar dari banks ya, 20%-an. Nah teman-teman bisa lihat nih, IHSG itu punya gap area di sekitar berapa? 5967 sampai 6188.
Hari ini buat gap lagi di 6538 sampai 6586. Terus kalau teman-teman lihat overall structure kan memang masih turun ya. Memang dia masih belum lebih tinggi daripada high ini, tapi yang kita mau lihat adalah apakah dia masih turun, kira-kira turun berapa jauh nih. Kalau semuanya kita lihat nih gap di bawah itu biasanya bisa kita anggap sebagai target penurunan kalau dia atau ada pullback ya. Nah, saya masih ngelihat market euforia yang sekarang, kalau gap-gapnya belum ditutup, saya masih percaya itu akan ditutup sooner later. Dan apalagi gap-gap deket gini ya, itu gampang banget nutupnya. Jadi kalau semuanya misalnya nih ya 1-2 hari ke depan kita ada closing gap atau pas lagi turun, sebenarnya itu wajar sih teman-teman ya. Apalagi kita harus lihat nih, kalau dari harga sekarang indeks ya IHSG sampai closing gap di 597 itu kurang lebih ada 9,93% loh penurunan. Apakah mungkin? Ya kita nggak pernah tahu. Tapi bagaimana barang-barang lain? Kita lihat dari bank-bank besar deh. Hari ini kayak BBCA nih, kita lihat ya. BBCA naik hari ini, dia ada gap nggak? Ada juga. Terus dia ada gap juga di bawah, belum ditutup juga. Nah ini sebenarnya kalau semuanya ada pullback, harusnya kita udah mulai berani, karena sebenarnya kita ngomong dari risk yang kemarin lebih gede udah lebih kecil. So tinggal kapan kita berani, kapan kita bisa dapat harga lebih murah ya, which is di 7925 sampai 8200 menurut saya. Lalu ada kayak Bank BMRI itu saya ada masuk ya, soal foto saya ada masuk kurang lebih di 4750 ya. Hari ini juga dibuka gap, tapi di atas ini masih ada gap kurang lebih sampai 6100. Jadi saya rasa kalau mau trading cepat ya saya masih suka Bank Mandirinya. Gimana bank-bank lain? BBNI ya, BBNI menurut saya BBNI juga menarik. Kenapa? Karena di atas juga masih ada gap kurang lebih sampai 5550. Harusnya harga 3980 atau pas dia lagi pullback, pas lagi merah marketnya itu kita mungkin boleh serok juga berdasarkan technical. Yang paling terakhir mungkin harus dilihat dari BRI. Sama nih kalau dilihat ya, BBRI itu juga ada gap di sini, tapi di bawah masih ada gap loh, 3360, 3470. Di atas masih ada gap 3930, 4050. Nah, kalau udah kayak gini nih teman-teman ya, pas lagi di bawah harusnya kita lebih berani spek ya. Karena kemarin ya, waktu kemarin kita nggak ngerti nih gimana efek tarif di Maret. Terus orang-orang udah mulai adjust, udah mulai price in, udah mulai tahu kalau Trump ini ngelihat tarif itu sebagai alat negosiasinya dia. Harusnya risknya udah jadi lebih kecil ya, karena udah ketebak apa sih yang mau dari yang dari Trump mau atau dari US mau. Nah harusnya nggak begitu berdampak ke pasarnya kita. Harusnya kalau pas lagi turun ke bawah itu jadi kesempatan bagus untuk kita ambil ya. Oke, sambil pertanyaan lain ya. Nah, apalagi yang menarik nih kalau kita lihat kemarin sebelumnya ada berita untuk royalti ya, impact bagus buat coal ya. Ini seperti yang kita bicarakan sebelum-sebelumnya, harusnya coal ini masih punya sentimen bagus ya. Royalti, which is royaltinya juga akhirnya keluar. Royalti ini kalau keluar yang harus dihitung adalah berapa persen dampak ke net income-nya dia. Nah, dari situ emiten mana yang kira-kira berdampak paling besar dari royalti ini? Harusnya yang berdampak paling besar dari royalti adalah Indi. Lalu kalau kita bicara dari Indi, nah tinggal Indi ini lebih liquid nggak? Berapa sih transaksi per hari? Harusnya transaksi per hari Indi juga nggak lebih besar daripada dibandingin ADI lah, Bumi. Kalau nggak salah kemarin sekitar berapa? 60 bio something ya. Sementara yang teman-teman lain 230 bio. Nah, berarti kan barang-barang yang nggak begitu liquid ini lebih gampang di drive sama orang yang lebih sedikit ya kalau naik ya. Nah, ini mungkin perlu dipertimbangkan nih kalau ini. Nah, tinggal sekarang kalau untuk Indi misalnya nih, Indi yang udah naik segini masih boleh beli nggak? Nih, hari ini dibuka gap juga, gapnya di atas nih. Kalau udah dibuka gap di atas, harga udah naik ke atas nih. Tinggal balik lagi. Kapan atau peristiwa apa yang buat si market ini closing gap di bawah? Menurut saya kalau udah terlalu tinggi, waktunya untuk taking profit, apalagi dari IHSG sendiri
itu teman-teman ngelihat juga banyak gap area ya. Ini mungkin nggak begitu nyaman ya kalau dari perspektif teknikal ya. Gap di bawah bikin berasa punya dosa, bener sekali. Kalau gapnya di bawah rasanya kayak kapan nih harus bayar dosa gitu ya. Kalau semuanya BBNI, BRI kalau mau masuk masih boleh nggak? Menurut saya dari semuanya yang saya masih suka ya dua tadi ya, BMRI sama BBNI. Mungkin BBNI masih oke ya. Menurut saya juga gapnya nggak gitu banyak yang di bawah ya, tinggal gap atas doang. Harusnya kalau gap atas jadi bukan bola dosa ya, nuai kebaikan dong. Nah, tinggal sebisa mungkin hindari barang-barang yang ada gap di bawah-bawah nih. Apa aja barang-barang yang ada gap? Salah satunya nih ya, kalau kemarin kita lihat orang-orang pada rame beli gold. Nah, ini kalau teman-teman lihat ya dari Antam, kok gapnya dibuangin, kok hilang? Oke, saya gambar lagi deh. Di sini ada gap kalau untuk Antam. Lalu teman-teman juga kalau ngelihat lebih detail itu mana lagi? Di sini. Di sini juga ada gap ya. Sebelumnya ada gap nggak? Sebelumnya ada gap juga nih di sini. Tapi gapnya ditutup ya. Ditutupnya hari ini. Nah, terus mana lagi ada gap? Di sini juga masih ada gap. Di sini ada gap. Terus di sini juga ada gap juga di bawah nih. Nah, kalau udah gap gini, lebih baik sih saya ketinggalan, nggak apa-apa, cari yang lain daripada saya beli di atas akhirnya nyangkut. Nah, ini mungkin yang harus teman-teman lebih aware sih kalau cari barang-barang yang lagi naik. CPDK mau RUPS apakah akan menarik? Ya, balik lagi harus dilihat RUPS-nya apa nih. Apakah mereka mau masukin aset? Apakah mereka menunjukin corporation lain? Nah, tinggal harus diperhatikan baik-baik ya. Menurut saya kalau untuk kayak begini, balik lagi concern saya nih gap di sini, gap di sini. Hampir semua emiten pada ada gap ya. Ini ada gap di sini, ini ada gap di sini. Apalagi kalau kita lihat ya, memang satu hal kalau naik ya menarik untuk dilihat. Tapi kalau naiknya gara-gara ada hutang, nah ini saya nggak begitu suka biasanya. Kalau semuanya kita ngomong CBDK menarik apa enggak secara teknikal ya, ini ada reversal. Menurut saya kalau pas lagi mau betting ya di 5950, kalau kita mau coba spekulasi mungkin harusnya masih boleh ya pas dia ada pullback ya. Anyway, kalau pas pullback di arah super resist itu mungkin kita boleh jaga risknya lebih kecil lah. Seenggaknya risk kita bukan yang paling bawah di sini ya. Kita cuma jaga mungkin last support. Nah, itu mungkin kalau untuk CBDK. Gimana dengan Bumi? Sama, kalau Bumi ngelanjutan cerita yang cool tadi ya. Bumi ini kemarin sudah dapat royalti, bonus royalti batubara. Terus dia juga akan ada kuasi. Nah, kuasi ini sebenarnya impactnya apa sih? Jadi ibaratnya gini teman-teman, kalau teman-teman punya usaha, terus teman-teman punya usaha ini rugi terus, kalau mau ngambil hasil dari usaha keuntungan nggak bisa karena ada rugi. Kecuali yang ruginya tadi kita write off atau kita buang. Barusan di buku itu kelihatan untung. Barusan kalau untung mau bagi dividen bisa. Nah, tinggal sekarang apakah secara share price akan impact? Harusnya secara share price tetap akan impact ya kalau memang dia bisa bagi dividen lumayan gede. Nah, tinggal dia mau bagi dividen naik dulu apa turun dulu. Kalau saya melihat harusnya sentimen kayak begini ya, harga-harga 100 untuk kejelasan dia punya kuasi nanti gimana. Nah, ini mungkin bisa dijadikan momentum pas waktu buy on weakness kalau dia di bawah. Nah, menurut saya kalau Bumi 1, 2, 3 ya gap gini harusnya tunggu aja lah di gap, nggak akan kelari kemana-mana kok market. Nah, ini mungkin kalau untuk Bumi ya. PNL Pak buat trading besok gimana? Ini juga ada di radar saya, tapi harus dilihat ya. PNLF ini ya, kemarin saya udah gambar juga. Untuk PNLF saya masih ngelihat mungkin pas pullback di 352 sampai 362 itu mungkin boleh untuk consider kalau mau masuk. Brand ini juga sama nih. Setelah kemarin kena isu nggak bisa masuk MSCI, terus habis gitu barang-barang lain pada rontok ya, satu grupnya dia.
Terus abis gitu dari MSCI-nya kasih tahu kalau lu nggak bisa masuk nih gara-gara udah pernah UMAH. Nah sekarang dari semua barang-barangnya yang Prayogo atau Konglo punya related, cuman brand nih ternyata yang belum sempat UMAH ya. Maksudnya kalau UMAH-nya lebih cepat lah untuk aturan bisa masuk MSCI. That's why orang-orang mungkin banyak juga yang spekulasi ke brand. Tapi balik lagi nih teman-teman ya. Kita mau ngelihat dia ke atas dulu atau ke bawah dulu. Kalau atas ya harusnya kita cukup positif sih untuk target closing gap di 8775, 11025 itu masih visible. Tapi menurut saya untuk proses reversalnya harusnya idealnya sih dia pullback dulu turun ke bawah. Terus juga teman-teman bisa ngelihat juga dari sini juga ada gap area. Nah ini juga jadi utang. Nah tinggal apakah dia naik tanpa bayar utang? Ya, menurut saya idealnya sebelum terlalu jauh naik kita bayar utang di bawah lebih enak ya naiknya ke depan. Nah ini mungkin kalau untuk brand BSKL yang maksud itu mungkin BKSL ya. Nah dari BKSL sini udah naik nih. Kalau masuk sekarang jadi telat ya. Jadi menurut saya sih tunggu aja pasti dia pullback. Kemarin waktu turun waktunya masuk. Nah teman-teman kalau harga sekarang saya jarang masuk atau beli waktu barang atau waktu market lagi hijau. Karena waktu market lagi hijau kita nggak pernah tahu kapan dia kelar hijaunya. Tapi waktu merah kita tahu nih. Kalau mau turun lagi kira-kira support berikutnya berapa sejauh apa. Nah ini mungkin in term of jaga risk reward itu lebih wise atau lebih sehat. BRPT. Nah kenapa sih kok orang-orang beli BRPT? Nah kenapa kira-kira? Ya, pertama overall BRPT kan tren memang masih turun. Nah, di sini mungkin ada reversal dari minor trendnya, gap area juga ada di sini, di bawah juga ada gap area. Sebenarnya reason dia untuk naik apa? Nah, sekarang ini teman-teman ya, BRPT sendiri ini sudah masuk MSCI ya, yang kita lihat ya. Kalau BRPT masuk MSCI, sementara kalau dari barang-barang lainnya itu view-nya dari market harusnya juga masuk ke MSCI. Terus kalau BRPT-nya turun terus kan jadi lucu dong. Yang satu masuk MSCI, yang satu keluar MSCI. Nah di level berapa yang BRPT ini jangan sampai keluar MSCI. Makanya mungkin ada reaksi dari pasar untuk spekulasi kalau BRPT ini nggak keluar dari MSCI. Makanya dia kalau harus naik orang-orang berani spekulasi. Nah tinggal naiknya sampai sejauh mana. Saya masih ngelihat secara teknikal lepas dari MSCI atau lepas dari fundamental lainnya, saya masih ngelihat mungkin gap area 910 itu mungkin bisa dijadikan target untuk kenaikan ya. Nah kapan MSCI-nya? Harusnya sekitar Mei tengah bulan. Nah itu mungkin kita bisa lihat ya apakah dia akan keluar atau enggak. Tapi kalau nggak mau keluar ya dia harus jaga barang atau harganya jangan sampai drop lebih dari berapa 708 lebih dari 800 something lah. Jadi menurut saya sih potensi naiknya mungkin tidak closing gap area dulu, seenggaknya jangan sampai keluar dari MSCI. Itu mungkin apa yang ada di perspektifnya emiten menurut saya. PSAB sama nih kalau kita ngomong PSAB terus sektor gold ya, gold related ya industrinya. Ini PSAB menurut saya udah lumayan tinggi ya. Jadi kalau ini dengan gap area di sini, kalau gap berarti kan enak dong. Kita bisa naik. Baik lagi naiknya dari bawah atau naiknya dari atas, naik lebih tinggi gitu. Nah ini mungkin teman-teman juga harus perhatiin baik-baik ya. Nah menurut saya juga kalau untuk PSAB lumayan risky kalau masuk sekarang. I think kalau sudah punya barang take profit ya. Menurut saya pergerakannya memang masih ranging, cuman 3 gap area di bawah itu akan jadi challenge buat dia sih. Terus apa lagi? BJTM ada sih yang menarik dari bank-bank ini ya. BJTM menurut saya juga ya potensial reversal, tapi untuk sekarang menurut saya udah terlalu tinggi. So kalau mau masuk harga sekarang better jangan, tunggu aja di bawah deh gitu. UNTR juga, nah ini nih gapnya ada di atas sebelumnya udah dibayar, nah otomatis utangnya udah kelar. Tinggal yang di bawah gimana nih bos? Kalau semuanya dia harus turun ke bawah, berarti teman-teman harus prepare. Kalau misalnya masuk harga sekarang ada potensi dia turun 11%. Apa yang buat dia turun 11%? Ya bisa aja karena
story fundamental atau earning kurang baik, ya kita nggak tahu ya. Anyway, bulan Mei, kenapa kalau bulan Mei ini orang-orang nggak begitu suka, atau sebenarnya orang bilang sell in May go away. Apakah sell in May go away itu berarti dropnya di bulan Mei? Biasanya kalau kita lihat sell in May go away, ya memang karena liquidity di market itu lebih sepi pas bulan Mei. Orang-orang juga biasanya bulan Mei itu portofolio rebalancing dari fund-fundnya. Lalu ada summer holiday. Nah, berarti otomatis teman-teman ya kalau liburan ya mau otomatis di market ini nggak begitu rame, otomatis pelaku pasar nggak begitu rame, volume nggak begitu rame, ya marketnya jadi sepi, ya untuk naik nggak lebih gampang. Apakah barangnya turun semua? Nggak juga, ada barang-barang yang di bulan-bulan Mei ini naik ya. Salah satunya kalau teman-teman backtrack ke belakang itu Unilever. Nanti teman-teman bisa cek atau lihat kita punya konten next month-nya. Biasanya kita juga ada post barang apa aja yang kira-kira bulan Mei naik. Nah terus Terus apa lagi? Biasanya kalau kita lihat ya di sekitar bulan Mei atau Q2 itu less sentiment, less katalis, apalagi ditambah kemarin kena ini ya sentimen dari eksternal ya, dari Donald Trump sama Xi Jinping punya perang dagang, otomatis orang-orang juga market ini juga lebih tunggu atau lebih memilih wait and see juga. Nah, uncertainty-nya juga masih tinggi. Jadi kalau kita lihat bulan Mei tahun ini gimana? Saya masih ngelihat bulan Mei tahun ini juga mungkin agak slowing down ya. Tapi kalau teman-teman lihat benar-benar ya bulan Mei itu biasanya masih bisa kita punya peluang untuk naik. Yang menurut saya lebih susah itu benar-benar bulan Juni. Nah, balik lagi nih kalau kita bicara UNTR, harga sekarang masih oke nggak masuk? Menurut saya nggak. Menurut saya udah mulai tinggi. Lebih baik kita skip sih kalau harga sekarang. Apalagi kira-kira yang bisa kita lihat? PTBA. Nah, PTBA juga call related nih. Ya, technical. Kadang-kadang orang nggak lihat ya mana yang paling berimpact buat emiten kalau pas ada royalty. Tapi kan kadang-kadang orang ngelihat call naik, ya otomatis mana yang belum naik. Ini bisa jadi alternatif orang untuk masuk. Saya ngelihat untuk PTBA pergerakannya ini ranging dan PTBA ini geraknya bisa slow banget. Nah mungkin teman-teman kalau mau masuk ke sini harus prepare ya, pergerakannya nggak akan cepat. Nah saya masih ngelihat untuk PTBA harga sekarang lumayan tinggi. Kalau saran saya nanti dulu aja itu. BMRI menarik ya, tadi udah sempat dibahas di awal ya. Untuk AADI gimana? AADI juga nih teman-teman bisa lihat ya, ini gap area juga. Menurut saya kalau AADI pas ada post momentum pullback, kalau dia closing gap 6475 atau menurut saya di 6225 itu mungkin teman-teman masih boleh untuk spek masuk ya. Kalau untuk harga sekarang upside-nya menurut saya udah lumayan limited sih untuk short term ya. Oke, AADI tadi gimana? Salah satu yang mendapatkan benefit lumayan bagus buat emitennya karena ada royalty ya, AADI. Nah, apalagi kalau AADI ini karena market cap-nya lebih besar, sizable juga buat fund atau aset manajemen ya. Jadi menurut saya kalau dapat flow ya mungkin AADI lebih gampang dapat flow dibandingkan kayak Indi. Makanya teman-teman bisa lihat reflect ke dari market cap-nya dia berapa, terus teman-teman bisa lihat transaksi atau turnover hariannya berapa. Nah itu mungkin teman-teman dapat gambaran ya kira-kira lebih bagus mana atau lebih buat mana kalau kita mau masuk. Cleo ada berita saham bonus dan masuk MSCI. Bisa juga, tapi Cleo kan sudah masuk kapan hari ya. Kita coba lihat ya Cleo, oke ini juga fast recovery sih teman-teman ya, lumayan kencang juga, harganya lumayan stable. Tapi menurut saya kalau seperti ini ya, I think pasti ada pullback pas waktu ISG lagi turun lagi atau pas pullback ya. Nah mungkin menurut saya lebih wise waktu masuk keadaannya lagi merah atau pas marketnya lagi jelek sih. Apalagi kira-kira? Abadi, apa nih Abadi? DSSA.
Nah ini sebenarnya juga menarik ya. The thing is DSSA sendiri pergerakannya ranging ya. Dari kemarin-kemarin ya bergeraknya di sini-sini doang ya. Even kemarin yang waktu 18 Maret ya, drop-dropnya itu ya dia cuma segini doang sih teman-teman ya. Juga masih cepat recovery. Mungkin karena I think free floatnya mungkin kecil atau sebenarnya harganya kemahalan. Jadi mungkin retail nggak begitu banyak masuk ya. Bayangin teman-teman masuk satu lot aja perlu modal berapa nih kalau masuk ke DSSA. Jadi menurut saya DSSA harusnya not going anywhere. Menurut saya masih di sini-sini doang. Terus kalau untuk SMA gimana? SMA saya juga suka ya. Teman-teman bisa lihat ya. Ini juga ada diterima ID kita dari SMA ini waktu dia pullback. Dia juga volumenya lumayan kecil atau turun. Overall dari technical kita masih ngelihat dia ada potensi naik juga. Ada gap up di atas, ada gap area di atas. Terus saya masih ngelihat harusnya target 238 selama dia bisa maintain harga atau lower higher low-nya dia masih di sini, menurut saya ada potensi dia naik sih. DKFT juga lumayan fast recovery ya, sempat kita call, terus sempat kita cut loss, dan di sini kita juga ngelihat ada gap area, mungkin gap area di 266 itu bisa jadi target kenaikannya dia. Untuk ASI coba kita lihat, ASI juga dia pergerakan ranging, kalau di bawah mungkin lebih menarik daripada sekarang. Kalau M2 MSIN ya mungkin untuk MSIN ya teman-teman kalau lihat ya overall masih turun sih. Data ini mungkin masih oke, tapi ya harus lihat nih teman-teman turnovernya berapa banyak. Ini technical wise saya lumayan suka untuk kayak emiten doh ya. Tinggal pertimbangannya berapa banyak turnovernya dia sih. Sido ini udah lama saya nggak ngeliat ya. Sido. Oke, pergerakannya mungkin akan ranging dulu ya. Saya nggak ngeliat ada potensial dia naik juga. Mungkin akan ranging dulu untuk sementara, minimal 1 minggu ke depan ya masih di sini doang ya saya ngelihatnya. Dari Alfamart juga masih turun. Ini biasanya defensifnya dari Fun ya. Tinggal ya kita secara retail ngeliat dia turun ya, kita nanti dulu deh kalau turun. Unilever. Nah ini sebenarnya Unilever by technical lumayan oke, tapi kalau harga sekarang saya nggak tahu apakah masih keburu apa enggak atau udah telat apa enggak. I think kalau masuk di 1195, 11.200 itu mungkin masih lebih wise daripada harga sekarang. Petro. Oke, Petro sama teman-teman ya. Temanya ini adalah jangan sampai gap ini jadi utang di masa depan. So sekarang kamu bayar atau bayarnya nanti. Kalau dekat-dekat gini harus dia bayar. Tadi saya rasa di 2.300 itu masih jadi entry point yang lumayan oke. Sampai 2050 minimal. Kalau 2050 harapannya dia cuma spike doang. Saya rasa harga-harga ini masih reasonable kalau untuk masuk di bawah. Kalau untuk sekarang 2.300 range area entry ya 2050 sampai 2.300 ya kalau untuk Petro. SRTG no, belum menarik ya menurut saya. Sido 2 bulan ke depan kira-kira gimana. Oke, nanti kita lihat lagi deh ya. Ini masih konstant di situ-situ doang ya. Das juga lumayan ya, sempat naik kencang, terus hari ini dia malah turun ya 3,97%. Nah teman-teman harus lihat ya turnovernya Das juga. Nah yang menarik dari Das adalah apa? Waktu dia kemarin naik di sini, ini mungkin terakhir kali volumenya besar ya. Dan after itu dia nggak pernah buat high yang masif, volumenya kecil, volumenya mulai hilang. Karena volumenya mulai hilang, yang perlu diperhatikan adalah waktu dia reversal, bagaimana volumenya. Ternyata volumenya naik nih. Nah, waktu dia volume naik, menurut saya kalau pas begini, waktu pullback itu teman-teman harusnya berani untuk spek ke sini. Kenapa? Oke, kita coba kasar ya gambar. Tunggu kasar gambar di sini. Nah, yang perlu teman-teman jaga kan sebenarnya cuman risikonya jangan sampai dia di sini ya turun pasti maksimal. Apalagi di sini ada gap area dari berapa nih? 5150 sampai 520 atau 5100 sampai 550. Apalagi gap area juga di sini. Kalau kita mikir pas dia pullback karena dia dari reversal, minimal kita kalau cari higher low-nya di daerah mana? Saya melihat mungkin ya area 3000 something ya.
3.430 itu mungkin teman-teman boleh consider lah gitu. Excel pasca dari merger friend ya. Nah ini juga pergerakannya ranging ya teman-teman ya. Kalau mau spek mungkin oke ya, karena risknya kecil banget ya kalau untuk ini. Apalagi ini BBRI udah auto. Auto juga dia respect supportnya juga ya secara teknikal ya. Menurut saya nggak begitu menarik, tapi kalau teman-teman mau spek tunggu aja di 1850, siapa tahu kena ya. Bakri Group gimana? Waduh, Bakri Group ini banyak nih. Bakri yang mana? Bumi, BRMS, Dewa, yang mana nih? Tadi kalau kita lihat Bumi ya, ini mungkin ya BRMS-nya deh. Mostly kalau kita lihat dia tend to do ranging movement menurut saya di 332 entry base entry area ya. Jaga risikonya aja kurang lebih 12%. Kalau yang ini, kalau yang Dewa saya udah lama nggak lihat ya. Ini juga lumayan ya, fase recovery juga. Terus dia juga masih ada tinggalin gap di bawah. Menurut saya kalau sekarang masuk udah lumayan tinggi sih. AMRT udah bahas. Goto juga ada. Wah ini sih PR sih ya. Menurut saya sih ambil bawah aja deh di 68, siapa tahu dapat gitu ya. Kalau untuk sekarang ya tunggu dulu lah, wait and see dulu lah. Apalagi kalau market ini temanya sebenarnya masih banyak wait and see juga ya. Kalau menurut saya tunggu aja deh. WRG belum lah, tunggu dulu deh. ESA ini ada di watchlist saya. Menurut saya kalau mau spek area-area 555, target mungkin di 755, daerah-daerah sana ya gitu. Tadi Adi udah bahas. Terus BRMS time frame berapa ya, ini time frame sebenarnya works ya. Menurut saya doesn't matter time frame-nya berapa, tinggal dia mau main panjang atau main pendek, trading cepat atau trading fundamental ya, depend strateginya seperti apa. Ini tadi udah dibahas juga. Terus kalau dari Avia ini juga pergerakan movementnya ranging. Menurut saya kalau mau masuk ya area-area 370-an, nah itu mungkin oke. Ace Hardware ini menurut saya teknikalnya nggak begitu oke nih, masih downtrend parah ya. Menurut saya nggak menarik. Java kemarin kita ada stop loss ya, harga ayam juga turun. Terus dari technical juga dari transisi dari uptrend jadi downtrend, ada gap area. Mungkin kalau mau spek di sana, tapi menurut saya reversal untuk di minor trend aja belum ada. Menurut saya kalau sekarang masih punya dan masih cuan ya take profit dulu deh gitu. Cara ganti norek akun RDN gimana? Kalau cara ganti nomor rekeningnya nggak bisa milih ya. Harusnya kalau teman-teman mau ya ganti RDN mungkin masih bisa diproses ke back office kita. Tinggal nanti RDN apa yang mau dipilih untuk ganti gitu. Ruiz. Oke, ini enggak lah, skip dulu deh kalau ini. Cuan juga sama nih teman-teman ya. Kalau mungkin kalau saya sendiri ya, personally salah satu yang saya suka adalah di emiten cuan ya. Dilihat dari gapnya segede gaban gitu, ketutup juga ya. Berapa lama? Nah kita bayar nih, kita belajar dari yang sebelum-sebelumnya nih ya. Nih sebelumnya si cuan itu pernah buat gap di sini nih. Nah dia bayarnya di sini. Berapa lama kalau teman-teman lihat ya? Dari gap di Januari 2024, dia bayarnya di Januari 2025, 1 tahun. Oke, sekarang pertanyaannya teman-teman siap berapa lama tunggunya? Kalau tunggu 1 tahun siapa tahu dapat 143%, ya kemana lagi cari uang 143% ya, dengan minimal risiko pas lagi dia turun. Nah menurut saya sih cuan cukup menarik untuk dilihat. Era, oke tunggu di bawah deh. Kita ada sih rekomendasi untuk Eral ya, harga-harga sekarang harusnya si good entry price juga kalau mau masuk. MDKA tunggu di bawah, menurut saya udah lumayan tinggi ya. Ini kan masih yang proxy gold yang orang-orang masih ngelihat.
Oke, sebelum kita berlari ke sana, teman-teman bisa lihat ya, dari gold sendiri turunnya lumayan kencang ya teman-teman ya. Kemarin sempat ya naik kencang, volumenya waktu naik ini makin lama juga main turun ya. Terus juga teman-teman lihat ya, shadow di atas dimulai dari volume ini ya, harusnya menurut saya nih ya, masih ada penurunan gold lebih lanjut. Ini nggak selesai dulu turunnya. Jadi kalau mau masuk ke proxy gold, dipikir better dipikir-pikir dulu deh, cari dulu deh, nggak semuanya tren berlanjut, nggak mungkin tren tuh jalan selamanya. TPIA kita juga suka ya, kita mungkin bentar lagi udah mau taking profit di 8.300. I think kalau mau masuk cari ranging pas di bawah area support. AMMN, Aman Mineral ya, Aman Mineral. Well, udahlah telat kalau ini. Tins, saya suka Tins ya. Menurut saya pergerakannya ranging area-area 970 kalau mau coba entry. Terus juga di bawah ada ranging area, ada gap area 915 sampai 940, itu jadi PR juga. Mungkin teman-teman harus perhatiin itulah kalau mau masuk. Kalau ini saya skip, saya nggak masuk di sini juga. Ya, jadi kurang lebih lumayan ya. Banyak technical yang dibahas ya. Inco ini udah upside limited sih menurut saya ya, kalau untuk Inco. Terus mungkin termasuk tuh games ya, games. Nah ini sebenarnya interesting, tapi ya tunggu pas dia di bawah deh, karena ini memang ada potensial dia reversal. Menurut saya jangan masuk sekarang. Oke. MAPI ini kesukaannya Koko Glenn ya. MAPI ya sama ya, kita masih ngelihat ya gap area di bawah, ini juga PR. Tunggu di bawah deh kalau mau masuk, minimal jangan keburu-buru kalau mau masuk. BBRI apa masih like average up? Wih, kalau average up berarti beli di bawah dong ya. Interesting. Menurut saya tetap ya, cari gap area yang belum di close. Mungkin itu shortcut paling gampang kalau mau masuk. Pegas mungkin udah tinggi menurut saya ya, kalau Pegas. NCKL ini juga saya suka. Udah closing gap area juga ya, barusan kemarin ada gap di bawah, tutup akhirnya berapa hari nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, 8 hari, 2 minggu lah ya. Cepet ya kalau kita lihat kalau closing gap area. NCKL, jadi kemana sekarang kalau NCKL? Menurut saya tunggu di bawah deh kalau udah mau ini masuk NCKL. Elite ini udah lama nih saya nggak lihat. Ya bolehlah trading cepat lah kalau untuk ini ya. Rekamannya jangan besok, ntar nggak bisa. Itu kalau nggak mau telat jangan. Rekamannya jangan besok, ntar telat. Kalau nggak mau telat harus tadi jam 8 gitu. Oke, jadi itu ya teman-teman ya, harusnya kita masih nunggu ya drama-dramanya si Trump sama si Jinping ini bakal gimana penyelesaiannya. Apakah nanti akan ada deal dari US sama China? Apakah nanti itu benar-benar yang Trump bilang, Trump dia akan ngomong kan, enggak, Trump dia punya tarif nggak bakal sampai 125%, nggak nearly situlah, ada yang dia ngomong sampai mungkin nggak lebih dari 0%. Oke, kita nggak pernah tahu lah. Tapi anyway, kita nggak pernah tahu dari Donald Trump, dari kebiasaannya, dari periode sebelumnya, dia itu apa ya, kalau kita ngomong nasib market ini cuman dari Twitter kalau dulu ya. Itu kayak one click away dari dia punya jari, kapanpun market bisa flip atau bisa berbalik arah. Jadi kalau uncertainty-nya kurang begitu stabil atau terlalu tinggi, saran saya lebih baik trading cepat dulu. Apalagi kalau Mei ini, kalau teman-teman percaya ada rebalancing dari asset management, ada libur panjang, liburan anak-anak sekolah, terus teman-teman juga ngelihat sentimen juga udah pada nggak ada ya. Orang-orang juga biasanya nggak ada begitu banyak kepentingan di Q2 punya laporan keuangan. Bisa aja di Q2 ke Q3 ini ada industri yang berubah. Maksudnya berubah gini, mungkin kalau sebelumnya kita lihat industri naik, tapi di Q2 ke Q3 industrinya ganti, atau sektornya ganti, atau sentimennya ganti. Nah ini mungkin yang teman-teman harus perhatikan. Saya masih ngelihat
Market Indonesia harusnya nggak ada masalah, cuman kita harus perhatiin benar-benar nih sentimen apa yang bisa buat barang ini naik ya, walaupun 1 hari 2 hari. Anyway, tetap ya teman-teman harus lihat benar-benar. Menurut saya salah satu yang perlu diperhatikan USD IDR kita sih. Nah, kemarin kita sempat ngomong, bukan kita lah, saya punya teman ya kebetulan dari aset manajemen luar juga. Reason kenapa mereka keluar dari market Indonesia salah satunya karena kita punya rupiah. Ini bahkan sebelum perang tarifnya si Trump, China sama US ya. Nah, kalau semuanya kita ngelihat, andai kata kita punya rupiah bisa stabil aja harganya atau menguat, nah mungkin dana flow itu lebih gampang masuk ya teman-teman ya. Jadi menurut saya sih itu yang harus perhatiin. So far udah banyak juga teknikal yang kita bahas ya. Harusnya teman-teman bisa bisa dapat gambaran apa yang harus dijaga, seenggak-enggaknya jangan sampai kita masuk ketinggian terus di bawah waktu itu nggak punya peluru kayak kemarin waktu Donald Trump punya tarif meledak, ada di harga murah di bawah udah nggak ada, soalnya yang di atas. Nah, ini lebih baik teman-teman perhatiin nih waktu marketnya lagi naik, pas lagi ada banyak gap di atas, di bawah, teman-teman mungkin nggak ada salahnya untuk taking profit, minimal realisasi profit, jaga cash. Kalau di bawah menurut saya good timing untuk masuk. Jadi itu dulu sih teman-teman ya kalau untuk hari ini. Untuk update berikutnya, update tiap minggunya teman-teman jangan lupa pantau terus kita punya IG Live Trimega. So see you, thank you, sampai jumpa besok, good luck besok.